Oke, hubungi aku besok. Tolong jaga keselamatan kalian karena Marvin telah memerintahkan pembunuhan pada kalian semua. Glenn mengingatkan mereka dengan ramah. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami akan ekstra hati-hati. Cobalah untuk tidak menimbulkan kecurigaannya di pihak Anda. Bersabarlah untuk sebentar lagi, dan kami akan dapat mengalahkan mereka semua. Keyakinan Keenan memberi Glenn gelombang harapan yang besar. Dia menghela nafas lega karena sepertinya dia telah membuat pilihan yang tepat. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baikmu. Beritahu aku jika muncul situasi yang membutuhkan kerjasamaku. Oke, Tuan Glenn, semoga ada kerjasama yang bermanfaat. Pastinya. Kemudian, mereka berdua menutup telepon secara bersamaan. Vano dan yang lainnya telah mendengar dari percakapan Keenan bahwa Glenn telah setuju untuk bekerja dengan mereka. Dia bertanya kepada Keenan sambil tersenyum, apa dia mau bekerja sama dengan kita? Keenan mengangguk. Ya, dari caranya terdengar, aku yakin dia telah melihat cahaya. Keenan, bagaimana kamu tahu dia pada akhirnya akan memihak kita? Tanya Jesse penasaran. Ini adalah pertanyaan di benak semua orang. Keenan tersenyum, karena dia takut kita akan mengalahkan keluarga William. Dia harus segera memihaknya atau akhir hidupnya tidak akan indah. Sam tertawa dalam hati. Sepertinya presiden ini tidak bodoh. Dan kita kebetulan memiliki bukti kegiatan kriminalnya. Jika dia tidak memilih untuk bekerja sama dengan kita, aku yakin dia akan turun bersama keluarga William. Ini berarti kita tidak akan membutuhkan kesaksian Nino untuk saat ini. Faktanya, jika dia tidak mengkhianati kita, kita dapat menyimpan kesaksian itu selamanya, kata Keenan tanpa basa-basi, tetapi ada nada kejam dalam dirinya. Meskipun Glenn telah memilih untuk bekerja sama dengan mereka, itu tidak berarti bahwa dia mempercayainya sepenuhnya dan secara implisit. Jika dia menjadi turncoat, Keenan tidak akan ragu untuk menghancurkannya. Namun, dia tidak akan mengkhianati mereka karena itu tidak akan menguntungkannya sedikit pun dari membuat musuh dari kedua belah pihak. Terlepas dari itu, pilihannya adalah katalis yang mereka tunggu-tunggu. Dengan kerjasama Glenn, sisa rencana dapat dilakukan dengan lebih mudah. Mereka hanya membutuhkan sedikit lebih banyak waktu dan keluarga William akan berakhir. Kemudian, rahasia proyek galaksi akan terbuka dan dia akan dapat menemukan ibunya. Keenan tidak sabar menunggu hari itu tiba. Namun, ini tidak berarti bahwa itu akan membuatnya ceroboh hanya karena dia begitu dekat dengan tujuannya. Dalam hal apapun, dia bahkan lebih berhati-hati dan memeriksa setiap langkahnya. Dia tidak akan membiarkan siapapun atau apapun menghalanginya. Dia akan menghapus semua penghalang. Tidak ada yang bisa menghentikan keinginannya untuk meratakan keluarga William. Vano dan teman-temannya sepenuhnya mendukungnya. Bahkan Lucky ada di sudutnya. Hari kedua, Lucky dibawa ke negara R setelah menjemputnya secara rahasia. Mereka pergi menemui Erland. Glenn telah mengatur segalanya. Dia menyelipkan beberapa pil tidur ke dalam minuman Erland sehingga dia tidak akan tahu apa yang mereka lakukan padanya. Rencana Keenan secara resmi dimulai. Saat itu adalah saat nasib keluarga William mulai menurun menuju kehancuran. Faktanya, Marvin bisa merasakan pertanda buruk membebani dirinya. Selain menyuruh Glenn, dia juga mengatur anak buahnya untuk mencari kelompok Keenan. Marvin tidak peduli lagi. Perintahnya adalah untuk membunuh siapapun dari kelompok Keenan di tempat jika mereka terlihat. Namun, kelompok Keenan bersembunyi. Tidak peduli seberapa keras anak buahnya mencari mereka tidak dapat ditemukan. Diskusi negatif tentang Erland tidak pernah berhenti. Itu terus menjadi topik yang paling banyak dibahas di Country R. Ini berarti bahwa Marvin tidak dapat membayar jaminannya bahkan jika dia mau. Erland harus tetap berada di balik jeruji besi. Dia marah di penangkaran.
Dia adalah tuan muda dari keluarga William yang bergengsi. Bagaimana mereka bisa membuatnya menderita melalui penghinaan seperti itu? Erland menghabiskan setiap jam bangunnya terkunci di dalam penjara. Dia hampir putus asa. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan selain menunggu ayahnya menemukan Nino. Hanya dengan menemukan Nino tuduhan pembunuhannya dapat dihapuskan. Namun, waktu telah lama berlalu, dan polisi masih tidak dapat menemukan Nino. Tidak hanya itu, mereka bahkan tidak dapat menemukan kelompok Keenan. Pada saat yang sama, bisnis keluarga William sangat menderita. Mereka telah kehilangan keuntungan yang cukup besar. Polisi datang untuk menyelidiki mereka setiap hari dan itu membuat Marvin salah jalan. Dia semakin kesal seiring berjalannya waktu, dan keinginannya untuk membunuh Keenan dan semua orang di sekitarnya secara bertahap semakin dalam. Sikapnya terhadap Glenn juga memburuk. Ini karena Glenn sampai sekarang belum menemukan dia orang yang dia cari. Marvin melampiaskan amarahnya padanya hampir setiap hari. Glenn memberinya banyak alasan untuk menghiburnya, tetapi setiap kali dia menutup teleponnya, keyakinan Glenn untuk melenyapkan Marvin semakin dalam. Namun, rencana kita sudah dimulai dan berjalan lancar. Besok, kami akan membutuhkan bantuanmu untuk mengatur cara agar kami bisa dekat dengan Erland lagi. Jangan khawatir karena semuanya akan segera berakhir. Keenan berkata dengan lembut tetapi ada banyak kepercayaan dalam suaranya. Jawabannya menghentikan pertanyaan Glenn. Dia menjawab dengan penuh semangat, "Oke, saya akan segera mengatur semuanya." Pada saat itu, dia bahkan tidak peduli lagi apa rencana mereka. Dia hanya ingin mereka melepaskan Marvin dari punggungnya. Dia takut dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, yang mengejutkan Glenn, setelah rombongan Keenan diam-diam berhubungan dengan Erland, Erland jatuh sakit parah. Dia tidak sadarkan diri, terbakar karena demam tinggi. Pada saat yang sama, dia menerima telepon dari Keenan yang memintanya agar Marvin menjemput putranya kembali. Glenn tercengang. "Apa kamu ingin aku melepaskan Erland?" Keenan mengangguk. Itu benar. Dia saat ini tidak sadarkan diri dan karenanya harus kembali ke keluarganya atau Marvin akan menimbulkan badai. "Apa yang kalian lakukan pada Erland?" Glenn bertanya dengan cemas. Dia mungkin setuju untuk bekerja sama dengan mereka dan menangkap Erland, tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan membiarkan apapun terjadi pada Erland karena ini belum waktunya. Jika sesuatu terjadi pada Erland, Marvin akan memiliki nyawanya. "Nona Keenan, sekarang bukan waktunya untuk menyodok Marvin." Glenn mengingatkan dengan suara serius. "Sebelum kamu memiliki keyakinan mutlak, kamu tidak boleh menyudutkan Marvin atau dia mungkin menyerang tanpa pandang bulu." Keenan segera melihat kekhawatirannya. Dia menjawab dengan tenang, "Jangan khawatir, Erland tidak akan mati. Pada kenyataannya, saya akan mengatakan, dia berada di puncak kesehatannya. Ketika dia bangun, semuanya akan berakhir." "Mengapa?" Glenn bingung. Keenan tersenyum. "Saya belum bisa mengungkapkan detailnya dulu. Saya akan menjelaskan semuanya ketika kasus ini disegel dan selesai." "Tuan Glenn, kita selangkah lagi dari akhir. Anda harus memilih untuk percaya pada kami karena saya dapat memberitahu Anda, rencana kami akan pasti sukses." Glenn melihat kepercayaan diri dan tekad bersinar terang di matanya. Untuk beberapa alasan aneh, dia merasa diyakinkan dan memilih untuk percaya padanya. Keenan memiliki pesona luar biasa yang bisa memenangkan siapapun jika dia mencobanya. Atau, dalam keadaan normal, Glenn tidak akan berani mengambil risiko sebesar itu tanpa mengetahui segalanya. Glenn mengikuti permintaan Keenan dan segera memanggil Marvin untuk datang menjemput Erland. Penyakit mendadak Erland memang mengejutkan bagi Marvin. Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.